Oke, baik teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi bersama saya Radit Rehandi sebagai host dalam podcast kali ini edisi Wash Talk Series. Ya, yang mana di sini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa, itu ada Bang Dian Aprianda. Ya, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sejauh ini baik dan ya masih mengikuti cuaca yang ada di Banda Aceh agak Iya. panas seperti itu. Oke, Cuacanya belakangan ini panas sekali Bang. Ya perubahan iklim barangkali ya kalau kita Ya, menganggap bisa ya. gitu Oke. Nah, jadi gimana belakangan ini? Apa nih kesibukannya nih? Kesibukan kita masih di Yayasan Aceh Hijau pastinya. Kemudian ya sebagai ngurusin di Water Sanitation and Hygiene atau di WASH. Oh seperti iya. itu. Iya, dengar-dengar belakangan ini proyeknya itu proyek ngeri ya. Itu juga collab dengan UNICEF ya katanya ya. Ya, itu sebenarnya program sih. Program yang udah dijalanin kalau di Aceh Hijau itu kurang lebih udah 8 tahun kalau saya nggak salah. Tapi saya berkecimpung di Aceh Hijau itu udah jalan 4 tahun seperti itu. Dan memang sejauh ini ngurusinnya WASH, Water Sanitation and Hygiene. Oke, baik. Nah, sebelum kita masuk ke inti, coba nih kita perkenalkan diri dulu kali ya. Nah, jadi biar teman-teman ngobsan yang lain ini pada tahu nih, ya gitu ya. Nah, jadi coba deh peran Bang Dian sendiri dan latar belakang sebelumnya dalam menjalani WASH ini tuh gimana? Oke, sebelumnya terima kasih Radit ya. Iya, Radit. betul. Oke, jadi perkenalkan teman-teman semua sahabat Ngobsan. Saya Dian Aprianda. Kalau latar belakang pendidikan, saya kebetulan S1 Teknik Lingkungan di UIN Arandiri di Banda Aceh. Kalau latar belakang daerah, saya orang Sumatera. Kenapa saya bilang orang Sumatera? Karena saya nggak tahu nih mau dibilang orang mana. Tapi kalau lahir, saya lahir di Bengkulu. Saya pernah tinggal di Sumut, saya pernah tinggal di Padang, saya pernah dan sampai sekarang di Aceh, di Banda Aceh kurang lebih 8 tahun. Berarti Begitu. berkelana ya, seluruh Sumatera nih hampir pernah dijelajahi gitu ya. Ya, begitulah kurang lebih kita mengikuti alur dan angin saja. Oke. Nah, berarti sebelumnya dalam program WASH ini bertindak sebagai apa? Saya di Aceh Hijau ini kalau sekarang itu sebagai project manager dari WASH, dari bidang WASH. Kalau sebelumnya itu ya berjenjang, alhamdulillah di sini pertama sebagai asisten project, kemudian diberi kepercayaan sebagai project manager di Water Sanitation and Hygiene ini. Oke, baik. Nah, mungkin ya di antara teman-teman kita yang lain nih, nah, mereka pada bertanya-tanya apa sih sebenarnya program WASH itu dan kenapa sih program WASH ini itu menyasar kepada sekolah-sekolah dan apakah emang sepenting itu? Oke, ini karena mungkin tadi sebelumnya kita udah disampaikan bahwasannya ini akan berfokus di WASH in school gitu ya, di sekolah. Sebenarnya WASH ini atau Water Sanitation and Hygiene, air sanitasi dan hygiene kita menyebutnya, itu banyak sasarannya. Baik itu masyarakat, kemudian baik itu bukan hanya di sekolah saja, mungkin di daya, di pesantren, di puskesmas juga, di fasilitas kesehatan, seperti itu, di fasilitas pendidikan. Nah, ini kita berbicara di WASH in school atau di sekolah begitu. Kenapa pentingnya di sekolah dan kenapa harus dilakukan di sekolah begitu? Kenapa? Karena air bersih, kemudian sanitasi dan hygiene itu sangat rekat di sekolah. Kenapa? Karena anak-anak kurang lebih 6 sampai 8 jam itu menghabiskan waktu itu di sekolah. Nah, pasti dapat dipastikan satu orang anak aja bisa dibilang berapa kali dia harus ke toilet dan berapa kali harus meminum air seperti itu. Nah, itu bisa dibayangkan itu juga menunjang daripada kefokusan anak-anak tersebut dalam menjalani pendidikannya. Begitu kurang lebih. Oke, berarti emang sepenting itu berarti kalau kita menyasar ke sekolah-sekolah gitu ya. Ya, sangat penting bisa dibilang. Nah, terlebih di Aceh karena kan kita kemarin barusan dilanda musibah ya, berbulan-bulan dalam masa pemulihan-pemulihan dan itu apakah beberapa sekolah atau beberapa dayah pesantren itu apakah mendapatkan program ini? Begitu. Oke, dalam hal ini sebenarnya kita itu kemarin yang baru implementasi project itu di Kabupaten Pidi dan di Banda Aceh. Nah, ini kita karena itu kerjasama sama UNICEF juga, perlu teman-teman ketahui kita kerjasama dengan UNICEF terkait dengan program WASH in School ini di Pidi dan di Banda Aceh kurang lebih ada di 5 sekolah. Tepatnya di Pidi itu ada 4 sekolah, di Banda Aceh itu ada 1 sekolah. Terkait dengan yang disinggung terkait dengan apa dampak bencana tadi, itu kita mungkin dukungannya kita belum masuk ke situ, tapi kita sudah dapat memastikan dan berbicara bahwasannya pasti sarana WASH yang ada di sekolah yang terkena bencana itu pasti terdampak dan sangat memerlukan dukungan gitu. Oke, berarti begitu ya. Berarti teman-teman Ngobsan, sobat Ngobsan, berarti kita doakan aja nih ya.
biar next-nya itu program ini akan ada di tempat-tempat atau di sekolah-sekolah yang terkena dampak daripada bencana kemarin. Ya, kita doakan program ini segera berjalan dengan sangat lancar. Ya. Iya. Nah, baik Bang Dian. Nah, dalam kita menyasar hal ini itu pastinya nggak akan berjalan semulus itu dong pastinya. Betul. Betul ya. Nah, Betul. jadi apa sih ya tantangan yang mungkin dihadapi di lapangan selama menjalankan program ini? Karena kan nggak di satu daerah aja kan, dan nggak di satu sekolah dong. Betul. Tantangannya itu banyak. Pertama, first-nya itu kalau kita bicara tantangan itu kan tergantung kita juga menghadapinya. Kadang orang ada menganggap ini sebagai tantangan, ada yang menganggap ini bukan sebagai sebuah tantangan begitu. Sebenarnya kita ini pekerjaan atau peningkatan sarana air sanitasi dan hygiene di fasilitas pendidikan yang kita lakukan, itu kita melakukannya dengan pendekatan partisipatif. Mungkin teman-teman di luar sana itu pernah mendengar juga terkait dengan pendekatan partisipatif atau lokakarya partisipatif. Nah, sejenisnya seperti hal mendengar pendapat umum gitu. Nah, jadi sebenarnya tantangannya adalah karena yang kita sasar adalah daerah ataupun sekolah-sekolah yang bisa kita bilang jauh dari perkotaan, kemudian memiliki karakteristik berbeda, karakteristik sendiri gitu, ataupun tantangan ataupun masalah sendiri. Nah, contohnya adalah ketika kita melakukan partisipatif atau pendekatan partisipatif tadi, kita mendengarkan nih, kita mengundang siswa, siswi, mengundang guru, kemudian kita juga mengundang orang tua murid, wali murid, kita mengundang pihak desa, masyarakat, kemudian kita mengundang pemerintah daerah. Kita memaparkan apa program kita dan bagaimana yang akan kita lakukan di situ, kemudian kita merencanakan desainnya dan kita mendengarkan pendapat dari anak-anak dan semua partisipan yang ada. Tantangannya adalah kita harus mampu mendengarkan dan menganalisa kebutuhan mana yang sebenarnya itu sangat dibutuhkan. Karena perlu kita ketahui bahwasannya ketika sarana yang ada di sekolah itu bukan semua kemauan orang dewasa. Tetapi itu adalah untuk memenuhi hak dasar daripada anak-anak untuk menjalani pendidikan. Karena Ya, apa? Itu perlu kita ketahui bahwasannya kebanyakan perencanaan yang dilakukan itu atas dasar kemauan ataupun nafsu orang dewasa. Tapi tidak mempertimbangkan ini akan kemana dan siapa yang akan menggunakannya. Seperti itu. Betul sekali. Nah, jadi kebanyakan program-program seperti ini tuh tidak menyasar kepada siswanya gitu ya. Lebih kepada kemauan daripada orang tua ataupun kemauan daripada kontraktor itu sendiri ya, bisa dibilang ya. Betul. Nah, jadi dalam hal memaparkan program ini, itu apa saja nih komponen-komponen utama yang ada di dalam program WASH ini sendiri? Oke, sebenarnya kalau komponen utama mungkin saya sedikit bercerita terkait dengan awalnya kenapa bisa dilakukan WASH in School di sekolah, kemudian kenapa harus ada melakukan peningkatan sarananya juga. Nah, ini kita harus kilas balik bahwasannya dalam hal ini kita bukan hanya meningkatkan daripada sarananya saja, tapi kita harus memperhatikan terkait dengan peningkatan SDM, sumber daya manusianya, yang dimana itu menyasar anak-anak, siswa-siswi, kemudian kita menyasar kepada stakeholder terkait, kemudian juga kita menyasar daripada guru-gurunya. Hal ini apa sih hal yang disasar? Apakah terkait dengan contoh toilet yang baik kah? Atau contoh pengelolaan sampah yang baik kah? Tidak hanya itu. Kita akan melihat daripada perilaku hidup bersih dan sehat yang nantinya akan diintegrasikan dengan bagaimana kesehatan daripada anak-anak dan juga di sekolah tersebut, seperti itu. Nah, kemudian balik daripada itu, kita akan melakukan asesmen dengan bekerja sama dengan stakeholder atau pemerintah. Kemudian setelah kita melakukan asesmen, kita menganalisa secara bersama bahwasannya, oh ini lokasi yang cocok nih untuk kita lakukan peningkatan sarana air sanitasi di sekolah. Oh, atau ini yang tidak cocok. Karena mungkin untuk informasi teman-teman juga di luar sana ataupun ada nih sekolah-sekolah yang menghubungi admin Ya Hijau atau Aceh Hijau, kenapa sekolah kami nggak dapat nih Pak? Kenapa sekolah kami nggak dapat nih Bang? Padahal sekolah kami kan sarana toiletnya nggak bagus nih segala macam. Ada hal kecil yang mungkin itu apakah itu diperhatikan atau tidak, tapi menurut kita itu menjadi salah satu pertimbangan adalah ketika kita melakukan survei bahwasannya kita melihat nih sarana air sanitasinya atau sarana WASH-nya. Itu dia bukan tidak baik ataupun bukan rusak, tetapi kurang daripada perawatannya. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya kita hanya kurang dalam hal perawatan, bukan kurang daripada hal optimalisasi dari fasilitas yang ada tersebut. Seperti itu. Berarti di beberapa sekolah itu tidak merawat, bisa kita bilang, fasilitasnya mereka gitu ya. Jadi dari pihak project manajernya sendiri itu menilai bahwasanya oh ini ketika kita akan membuat suatu program ini bisa jadi mereka yang udah ada aja mereka nggak merawatnya begitu. Kurang gitu ya? kurang lebih gitu sih. Lebih ke apa namanya?
mungkin optimalisasi dalam hal perawatannya itu belum atau perlu ada hal yang baru yang untuk mengetahui dalam hal perawatan tersebut. Oke, baik. Nah, berarti kan ketika kita mengadakan hal ini, itu otomatis kan berkaitan dengan air bersih nih. Betul. Gitu ya, berarti ya. Karena ada saran dari hygiene gitu ya. Betul. Nah, jadi seberapa penting sebenarnya air bersih untuk siswa ini seberapa penting sih? Oke. Air bersih ini contoh air bersih nih. Ini saya lagi minum air bersih bukan nih. Ini air minum. Iya, air minum ya. Air mineral gitu ya. Oke, jadi sebenarnya air bersih itu menjadi salah satu akses dasar yang perlu kita ketahui di Indonesia contohnya. Akan ada banyak akses dasar yang perlu kita ketahui, apakah itu air bersih, sanitasi, dan hygiene. Kemudian apalagi letaknya di sekolah gitu. Dan seberapa penting. Itu sangat penting. Kenapa? Karena ketika air bersih itu tidak optimal, ketika air bersih itu tidak ada di sarana pendidikan tersebut, dipastikan bahwasannya penggunaan toilet itu tidak bisa maksimal. Ataupun bahkan tidak digunakan, baik itu dari gurunya ataupun dari siswanya. Kemudian air bersih lain untuk melakukan cuci tangan contohnya. Karena kebetulan sekarang ada program makan bergizi gratis gitu ya. Betul, yang perlu pastinya nggak semua anak-anak menggunakan sendok ataupun bahkan lebih dianjurkan menggunakan tangan seperti itu. Nah, itu akan terhambat dalam hal itu. Contohnya gini, di salah satu tempat pilot project-nya kita, itu kenapa hal ini berkaitan dengan penting atau tidaknya, sangat penting. Salah satu di pilot project kita, itu ada di daerah Tangsel. Itu ketika airnya tidak ada, itu anak-anak memilih untuk keluar dari area sekolah dan memilih untuk ke sungai. Wah, itu resikonya besar tuh. Betul, itu dia, itu maksudnya. Daripada resiko keselamatan juga. Kemudian resiko anak-anak tidak balik lagi ke sekolah juga bisa aja tuh. Apalagi nyari kesempatan buat bolos ya. Betul, kesempatan untuk bolos. Atau bahkan ada kesempatan orang lain untuk menculik kan ya. Kita nggak tahu ya. Karena kan itu kan di luar daripada area sekolah. Kemudian menyeberang jalan, kecelakaan segala macam kita tidak ada yang tahu sangat seperti tinggi itu. Ya, betul, resikonya cukup tinggi. Nah, itu yang menjadi salah satu urgensi dan sangat penting nih air bersih di sarana pendidikan itu harus ada kayak gitu, seperti itu. Terkadang mungkin satu lagi, sumbernya udah ada, tapi itu belum berkelanjutan ataupun belum tersedia setiap waktu. Itu juga menjadi catatan kita. Kayak gitu. Nah, jadi kan karena memang air bersih itu kan sepenting itu ya, apalagi tadi terkait dengan resiko keselamatan seseorang gitu ya. Terlebih menurut saya di anak-anak yang masih SD mungkin ya, itu kelas 3 ke bawah itu mungkin mereka kan baru-baru beranjak gitu ya, baru-baru beranjak. Nah, jadi ketika mereka harus menerima resiko tersebut atau harus menjalani hal itu kan akan sangat beresiko gitu. Nah, jadi ketika air bersih ini sangat penting. Nah, bagaimana cara kita bisa memastikan bahwasanya air itu aman digunakan? Oke. Pertanyaan yang bagus nih. Ya. Gimana sih caranya? Karena kita nggak hanya bisa melihat bahwasannya air udah ada aja ya. Berarti kita harus melihat bahwasannya air itu aman gitu ya. Nah, kebetulan kalau misalnya sejauh ini konsep yang kita lakukan bersama dengan Aceh Hijau dan juga UNICEF juga pastinya, itu adalah sarana air sanitasi dan hygiene yang aman, berketahanan iklim dan inklusif. Nah, mungkin nanti boleh ditulis nih tagline-nya itu aman, berketahanan iklim dan inklusif ya gitu ya. Oke, ada tagline-nya ya. Betul. Kenapa harus aman, inklusif dan aman, berketahanan iklim dan inklusif? Pertama adalah kita harus memastikan air bersih yang ada di sekolah itu tersambung dengan jaringan perpipaan semuanya. Oh, begitu. Jaringan perpipaan baik itu dia ke toilet, ke wastafel, ataupun ke tangki penyimpanan air, ataupun dari sumber airnya. Kemudian harus dipastikan amannya adalah maupun dia nanti dalam kondisi kekeringan ataupun kemarau. Kayak sekarang ini kan Aceh ini lagi ini ya, dinamis ya. Apakah lagi kemarau atau kita nggak tahu lah kondisinya gitu ya. Kemudian misalnya lagi kondisi kekeringan, banjir segala macam, air itu tetap ada dan dapat digunakan oleh warga atau masyarakat di sekolah seperti itu. Jadi amannya itu di situ kondisinya. Dan juga perlu kita ketahui bahwasannya biasanya di sekolah itu dia tidak cukup dari suatu sumber air saja. Misalnya hanya ada PDAM saja, hanya ada sumur saja, segala macam itu tidak. Tapi dia harus memiliki penampungan air yang mampu menampung air dapat digunakan selama misalnya satu tampungan nih dengan 1.500 atau 2.000 liter gitu ya. Itu bisa di 2 hari atau 3 hari sekolah berjalan seperti itu. Berarti ibaratnya ada stok aman lah. Betul, gitu ya. stok yang aman. Ada stok aman. Begitu. Nah, jadi kan dari segi keamanan ini berarti yang paling penting itu di stok persediaan air, betul. Begitu ya? Salah satunya kontinuitasnya lah kayak gitu ya, atau volumenya daripada si air tersebut. Berarti kuantitas layak pakai. Kuantitas gitu ya, betul. Nah, jadi kan nggak mungkin dong kita cuman berpatokan di airnya aja gitu. Nah, apakah kondisi toilet ya? Betul. Jadi ini kita membahas kondisi toilet nih, karena kan orang agak kalau toilet agak kadang nggak peduli, padahal itu salah satu hal yang sangat penting gitu loh. Betul. Nah, jadi bagaimana sih dan kenapa
toilet yang bersih itu sangat penting dan itu bagaimana cara kita bisa memastikan bahwasanya toilet tersebut itu layak pakai. Oke. Tadi kita udah beralih ke air ya, air bersih ya. Iya, Ini betul. kita beralih ke toiletnya lagi Iya, gitu ya. kan nggak mungkin ya, ada air tapi toiletnya nggak bersih gitu. Atau sebaliknya. Atau sebaliknya ada gitu. toilet airnya nggak ada. Airnya nggak ada gitu. Itu jauh lebih berbahaya gitu ya. Nah jadi kalau kita berbicara toilet sebenarnya agak kompleks. Kalau kita bicara dengan toilet itu kita melihat dari rasio siswa. Satu toilet banding berapa siswa gitu. Ada beberapa peraturannya kalau di Indonesia itu sangat-sangat sudah ada tertulis, baik itu dari Permenkes atau Permendikbud seperti itu. 1 banding berapa untuk laki-laki dan perempuan gitu untuk rasio. Kemudian juga sekarang itu paradigmanya tuh sudah mulai dirubah gitu. Kalau kita dulu mungkin zaman saya ketika mungkin Radit juga barangkali waktu TK, SD atau SMP itu toiletnya jauh di belakang. Betul. Di belakang sekolah tuh. Kalau bisa jangan sampai nampak tuh toiletnya di mana gitu. Kalau bisa tersembunyi di tersembunyi gitu. Betul. Saya gitu tuh. Kalau saya kemarin itu gitu waktu SD SMP sempat lah kalau nggak salah saya, toiletnya itu nggak kelihatan tuh. Dan itu jauh dari pandangan guru kah atau pengawas atau si satpam atau si penjaga sekolah gitu kan. Nah sekarang itu paradigmanya udah mulai dirubah. Bahwasannya toilet itu harus ada di depan, maksudnya yang nampak dari secara pengawasan, kemudian yang tidak tersembunyi di belakang atau di sudut. Sebenarnya ada beberapa hal, ini kita bicara tata letak dulu kali ya. Itu ada beberapa hal penting atau urgensinya adalah, pertama terkait dengan pengawasan. Karena yang sangat dikhawatirkan adalah toilet itu menjadi tempat pembulian. Karena itu dia nggak kelihatan ya, nggak kelihatan. Betul. Mungkin ya pengalaman saya juga dulu gitu. Toilet itu kalau misalnya dipanggil, oh kita ke toilet ke belakang, itu udah tahu tuh mau diapain. Saya gitu ya, mau base campnya gitu ya, preman-preman gitu ya, preman-preman sekolah gitu. Iya betul. Nah itu juga. Kemudian salah satunya adalah kenapa di depan. Kalau misalnya ini sekolah, bayangin aja sekolah, toiletnya di depan. Pasti kan yang mengelola sekolah itu dia tidak akan membiarkan si toilet itu akan tampak kotor. Iya, betul. Jadi secara estetika, secara kebersihan akan terus diprioritaskan dan dijaga gitu. Nah, itu dia. Kemudian terkait dengan sarana toilet yang harus bersih, kemudian harus kita menganggapnya tadi berketahanan iklim, inklusif. Nah, di sini nih aman, berketahanan iklim dan inklusif nih. Ini nih agak sedikit detail nih Radit barangkali ya. Saya coba ceritanya. Oke. Yang pertama toilet yang aman, dia harus ada memiliki kunci. Toiletnya harus ada kunci tuh. Kadang kan kunci. Kenapa? Karena kadang toilet itu dia nggak ada kunci. Jadi kadang layak pakai dong. Betul, nggak layak pakai. Layak pakai biasanya, tapi dia harus bawa teman. Oh, dari segi keamanannya berarti ya? Bawa teman tuh. Misalnya nih saya nih sama Radit masih sekolah nih, dia nggak ada kunci. Yuk, kawan ini yuk ke toilet. Itu di pusat penjailan tuh di situ. Penjailan terus dia nemenin di luar, megangin pintu atau gimana gitu kan. Iya, betul. Kemudian kalau sendiri takutnya didobrak dong. Didobrak jempol tuh kan gitu. Iya. Itu satu. Kemudian sarana toilet yang berketahanan iklim. Nah maksudnya berketahanan iklim tadi maupun dia dalam kondisi kemarau, kemudian banjir atau apa, keberfungsian daripada toilet itu tetap berfungsi maupun dalam kondisi yang apapun itu. Istilahnya ada perubahan iklim segala macam itu dia tetap berfungsi. Mau dia itu nggak ada air di sekitarnya, tapi toilet itu tetap bisa berfungsi. Kemudian yang menarik adalah inklusif. Yang dimaksud dengan inklusif itu adalah kita memperhatikan dari sarana toilet yang mampu diakses oleh siapapun. Baik, maksudnya dalam siapapun adalah ada anak yang berkebutuhan khusus, kalau misalnya itu di sekolah, atau disabilitas, yang menggunakan kursi roda mungkin, atau yang menggunakan tongkat seperti itu, atau yang memang harus ditemenin sama gurunya ataupun dengan orang khusus. Harus ada pendampingan. Betul, pendampingan seperti itu. Nah itu yang memang harus ada di sekolah kayak gitu. Kenapa? Pertama itu menjadi hal penting juga nih. Mungkin barangkali pengalaman kita kemarin itu sempat menjadi perdebatan juga nih. Ini tantangan juga dan solusi yang menarik kayak gitu kan. Waktu kita merencanakan toilet, mungkin nanti ditampilin lah di sini ya toiletnya gimana gitu modelnya. Itu merencanakan toilet, bahwasannya toiletnya itu klosetnya duduk semua. Kita rencanain ya. Kemudian ada penolakan nih dari siswa dan juga wali murid. Kami nggak biasa nih menggunakan toilet dan klosetnya duduk gitu. Kemudian dari wali murid juga ada bilang, kami juga Pak, kalau misalnya anak-anak pakai ini takutnya mereka jongkok nanti di atas kloset. Itu bahaya kan, resiko kan. Kalau misalnya pecah atau segala macam itu cukup beresiko kayak gitu. Jadi kita memberi pemahaman bahwasannya, berarti kita semua buat klosetnya jongkok. Kemudian ada wali murid lagi nih yang menyampaikan atau orang tua nih sampein bahwasannya, nggak bisa Pak, kayaknya harus ada nih yang kloset duduk satu. Dari beberapa toilet yang dibangun harus ada kloset duduk satu. Kenapa? Karena untuk yang anak-anak disabilitas itu bukan hanya anak-anak yang menggunakan kursi roda saja.
Oke. Tapi ketika aktivitas anak-anak ini kan banyak ya, Betul, gitu betul, ya, banyak betul. olahraga, Kak. Bahkan mereka Apalagi pulang mereka dari lagi masa-masa aktif gitu masa-masa ya. aktifnya, pulang dari sekolah juga mereka bermain lagi gitu Iya, kan. betul, Misalnya kakinya terkilir segala macam, Oh, iya. itu mereka bisa menggunakan kelas duduk tersebut. Kemudian Oke. ada yang menarik dari pernyataan orang tua itu adalah misalnya dia memiliki berat badan yang berlebih. Oh, oke. Berat badan yang berlebih itu bisa juga menggunakan itu seperti itu. Jadi oke, berarti terkait dengan toilet yang disabilitas ini memang harus ada. Kemudian pernyataan yang baik lagi adalah kita harus ngajari nih sebagai gurunya, kita ngajarin anak-anak menggunakan kelas duduk. Itu seperti apa? Kenapa hal ini disampaikan? Karena nggak menutup kemungkinan anak-anak kita nantinya sekolah ke kota atau ke luar Betul, negeri, betul. ikut perlombaan di kota atau di luar Iya, negeri betul, gitu, betul, yang betul. dimana klosetnya itu udah duduk semua. Yang tingkatnya nasional gitu ya. Tingkatnya nasional Oke. ataupun ke kota lah gitu. Klosetnya duduk semua dan kan Betul, nggak betul, mungkin betul. mereka nanti jongkok di situ. Iya, betul. Nah, itu yang jadi. Mereka bingung nih cara menggunakannya itu gimana Betul, gitu. benar-benar tepat sekali seperti itu. Kemudian yang amannya dari toilet ini adalah air limbahnya, pengelolaan air Oke. limbah yang sangat kita perhatikan. Sejauh ini beberapa konstruksi atau pembangunan yang kita lakukan adalah sarana sanitasi yang aman. Yang dimana sarana sanitasi yang aman itu adalah dia itu kedap Oke. tangki septiknya, kemudian dia itu tidak bocor bahasanya, kemudian dia harus dilakukan penyedotan tangki septik sekitar 2 atau 3 tahun sekali untuk penyedotannya, kemudian ada sumur resapannya. Nah, Oke. jadi itu dapat dipastikan bahwasannya kita itu memiliki sarana sanitasi yang aman, kayak gitu. Nah, bicara dengan sanitasi nih ya, tadi udah dipaparkan nih oleh Bang Dian narasumber kita ya kan. Nah, jadi sanitasi yang aman tuh ada syarat-syarat yang tadi gitu ya. Berarti tadi ada kedap, ada apa lagi? Ya, sarana yang kedap, kemudian dia itu terpisah pastinya antara perpipaan grey dan black water ya. Oke, terpisah. Grey black water tuh maksudnya gini, air air mandi ya gitu ya. Iya. Kemudian air bekas buangan lah gitu. buangan cuci tangan atau apa gitu kan. Kalau black water itu yang dari kloset langsung. Itu Oke. wajib terpisah perpipaannya. Kemudian dilakukan penyedotan. Penyedotan Oke. tangki septik itu jangan lupa tuh. Berarti ada komponen-komponen tersebut yang harus Betul. dipenuhi ya. Ya, Nah, sepakat. jadi ketika hal tersebut nih yang tidak terpenuhi ya pastinya ya. Mungkin kan ada beberapa sekolah atau ada beberapa fasilitas yang terkadang mereka nggak berpikir sejauh itu. Gitu ya. Nah, pasti kan akan terjadi dampak yang sangat buruk. Nah, apa mungkin ya dampak sanitasi yang buruk itu untuk menunjang kesehatan seorang siswa ataupun orang-orang yang berada di lingkungan sekolah dan juga dari segi pembelajarannya, apa sih dampak buruk dari hal tersebut gitu? Dari sanitasi yang nggak aman tadi. Dari sanitasi yang nggak aman tadi iya. ya. Oke, dampak ya kalau misalnya sarana sanitasi atau sarana WOS yang tidak baik atau tidak Betul, layak, betul, tidak betul. aman di sekolah gitu. Ini studinya UNICEF ya. Satu dari ngeri nih. 6 anak kalau saya nggak salah di situ. Dia memilih untuk tidak sekolah. Untuk tidak sekolah karena dalam pelaksanaan satu dari 6 anak itu memilih untuk tidak berangkat sekolah karena dia dalam mengalami masa menstruasi. Oke. Alasannya adalah toiletnya itu tidak cukup, kemudian toiletnya tidak memadai, kemudian fasilitas sanitasi untuk melakukan manajemen kebersihan menstruasi itu tidak ada. Jadi Oke. dia lebih milih, udahlah nggak usah sekolah aja lah, nggak bisa aku ganti pembalut atau segala macam kayak gitu bahasanya. Kemudian salah satu dampaknya adalah terkait dengan bakteri ya, E. Iya. coli. E. Iya, coli lah pasti contoh itu yang sangat. paling sering dan paling dekat dengan kita manusia itu adalah E. coli. Kalau misalnya tangki septik yang tidak kedap, kemudian tangki septiknya langsung terserap oleh tanah dengan jarak sumur, misalnya sekolah itu punya sumur, Oke. dia itu kurang dari 10 atau 12 meter kayak gitu ya jarak sumurnya, itu dapat dipastikan bahwasannya sumur yang digunakan atau air yang digunakan itu akan terpapar atau terkontaminan daripada bakteri E. coli tadi. Kalau untuk pastinya ya diare, kemudian ya sakit-sakit pada umumnya lah kayak gitu. Jadi menyebabkan bahwasannya kualitas belajar anak juga berkurang ataupun kualitas absen anak itu akan berkurang juga seperti itu. Oke, baik. Nah, berarti itu sangat penting gitu ya. Betul. Nah, sanitasi tadi sangat penting. Nah, jadi kan ketika semuanya sudah prepare gitu. Nah, jadi dari kebiasaan mencuci tangan ini sendiri yang diterapkan dari WASH gitu. Nah, itu apa dampaknya yang sehingga ini menjadi pesan utama dalam program WASH ini sendiri Oke. gitu. Maksudnya cuci tangan ya? Iya, Walaupun cuci kalau kita mungkin ya cuci tangan asal basah aja gitu ya, langsung Iya, makan betul. gitu ya, cuci tangan langsung makan. Sebenarnya cuci tangan pakai sabun itu dia ada beberapa langkah kalau yang kita ketahui, itu berdasarkan peraturan juga. Nah, beberapa langkah itu untuk menghindari anak-anak ketika keluar dari toilet yang penuh dengan bakteri, melakukan Betul. cuci tangan itu pasti akan ada bakteri yang nempel, kemudian sebelum menggunakan mengkonsumsi
makanan ataupun ya karena ada program yang sekarang itu adalah MBG, itu juga akan terkontaminan, itu sangat-sangat penting untuk menjaga kebersihan daripada anak-anak tersebut seperti itu. Karena cuci tangan itu adalah hal sederhana yang mampu menjaga kesehatan anak-anak. Mungkin sedikit saya sampaikan praktik baik yang pernah kita lakukan di beberapa sekolah adalah kita melakukan fasilitas cuci tangan pakai sabun berkelompok. Yang dimana satu anak umumnya kalau misalnya menggunakan satu wastafel itu bisa menghabiskan waktu sekitar 60 detik untuk melakukan cuci tangan. Tapi kalau misalnya dengan tempat cuci tangan pakai sabun berkelompok ini ada 10 space, jadi itu 60 detik bisa diisi oleh 10 anak dalam hal mencuci tangannya. Kan nggak kebayang ya, misalnya ada 100 anak, dia harus satu-satu wastafel untuk cuci tangan. Dan itu waktunya sangat tidak hemat. Sangat tidak hemat gitu. Ya betul. Nah jadi dalam hal ini apa sih peran guru, siswa dan juga mungkin sarana-sarana pemerintah dalam menerapkan program WASH ini sendiri dan dalam kita menunjang keberhasilan dari program ini? Gitu. Oke, sebenarnya keberhasilan dari program ini tuh panjang ya kalau kita bicara ya, dan juga cukup kompleks kalau kita bicara itu. Bukan hanya berhasil mendirikan atau membangun sarana WASH saja, tapi kita harus melihat dari sisi sejauh mana kita mampu dan berkomitmen untuk melakukan maintenance, perawatan, operasional daripada sarana WASH yang sudah dibangun ini. Itu satu. Kemudian peran daripada pemerintah juga, ataupun pemerintah ini kan banyak ya, ada dinas-dinas terkait, kemudian stakeholder terkait. Yang paling dekat dengan sekolah itu biasanya puskesmas. Gimana puskesmas sejauh ini yang saya ketahui puskesmas cukup rutin untuk datang ke sekolah untuk melakukan cek kesehatan, cek lingkungan juga, kemudian memberi obat tambah darah ya kalau nggak salah ya, tablet tambah darah itu ke sekolah juga. Sebenarnya itu kerjasama yang harus terus dijaga antara sekolah dengan pemerintah ataupun dengan stakeholder terkait dengan kesehatan dan sarana sanitasi ini. Kemudian dari guru juga untuk bagaimana guru ataupun sekolah mampu memanajemen bahwasannya misalnya nih sekolah ini dalam hal belum ada nih siapa penanggung jawabnya terkait dengan sarana air sanitasi yang ada di sekolah kayak gitu. Nah, itu harus segera dipikirkan untuk hal itu. Bagaimana sih caranya supaya jangan anak-anak ketika mau ke toilet itu tidak jadi ke toilet dan memilih menahan daripada rasa misalnya dia mau buang air kecil atau buang air besar karena kondisi toilet yang tidak baik atau tidak bersih seperti itu. Kemudian anak-anak juga nih, edukasi yang cukup kuat dari guru dan juga dari orang-orang luar terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat dan menjaga lingkungan yang lestari, itu harus sudah ditanamkan baik itu dari segi TK, SD, SMP, atau SMA. Karena jujur saya mendapat edukasi terkait dengan lingkungan itu kayaknya di SMA deh. SMA ya? Jadi kayaknya dari kecil itu harus lebih sering. Udah ditanamkan. Betul, harus sudah ditanamkan dalam hal itu. Nah, jadi dalam hal ini apa sih tantangan terbesar dalam kita menerapkan program WASH ini? Dan juga solusinya bagaimana? Dan sehingga daripada pihak-pihak sekolah, ya kan, pemerintah dan mungkin warga-warga sekitar yang mana orang tua wali murid itu anaknya bersekolah di tempat tersebut, nah gitu. Bagaimana cara mereka itu bisa memperkuat program ini? Gitu. Sebenarnya kalau kita bicara tantangan adalah semua mata harus tertuju pada, karena ini pendidikan ya, kita bicara di skop pendidikan ya teman-teman. Semua mata itu kadang berbicara terkait dengan pendidikan itu adalah SPP yang mahal misalnya. Sekolahnya internasional misalnya gitu kan, atau sekolahnya udah bagus lah segala macam. Cuman bagi wali murid nih atau orang tua jangan lupa juga nih lihat, ini toiletnya bagus nggak sih, sarana air bersihnya oke nggak sih kayak gitu. Nah itu harus dilihat juga situ. Jadi dari itu juga bisa memacu atau memancing sekolah atau manajemen sekolah untuk meningkatkan sarana air sanitasi yang ada di situ. Kemudian juga dari pemerintah juga pastinya dalam hal ini bekerja sama dengan ya mungkin seperti ya dengan Aceh Hijau misalnya contohnya, UNICEF atau dengan yang lain untuk mampu memberikan, ya kita bisa memberikan edukasi ataupun penguatan-penguatan lainnya terkait dengan sarana WASH yang ada di sekolah. Kemudian komitmen, sebenarnya yang penting itu adalah komitmen terkait dengan WASH. Kita juga selain membangun atau meningkatkan sarana air sanitasi yang ada di sekolah, kita juga melatih untuk melakukan komitmen yang ada di sekolah. Dengan istilahnya namanya itu adalah pelatihan operational and maintenance. Bagaimana sih cara maintenance dan juga operasional yang ada di sekolah terkait dengan sarana WASH supaya bisa berlanjut lebih lama. Jangan hanya 1 tahun udah dibangun, udah selesai. Gitu. Betul. Nah, mungkin ya ini sebagai closing gitu ya, closing statement nih, ya. Nah, mengapa sih ya WASH ini bagaimana cara kita menerapkan WASH ini itu agar tidak hanya sekedar program, tapi juga menjadi budaya. Dan juga apa nih pesan-pesan dari Bang Dian sendiri gitu ya pastinya. Nah apa sih pesan-pesan dari Bang Dian sendiri untuk para siswa pastinya, para siswa, orang tua wali murid ataupun pihak-pihak terkait
terhadap menjaga kebiasaan hidup yang bersih dan juga kesehatan pastinya untuk agar menunjang program WASH ini tidak hanya sebagai program tapi juga menjadi suatu budaya yang bisa kita terapkan gitu. Oke, betul. Ini udah di akhir ya berarti ya. Iya, ini closing nih gitu ya. Sebenarnya kalau untuk pesan-pesan itu cukup banyak. Pertama ada beberapa ya. Saya coba berapa ya? 3 atau 2 lah gitu ya. Oke. Jadi pesan-pesannya adalah pertama kita jangan bosan. Oke. Jangan berhenti di satu pencapaian bahwasannya kita sudah selesai membangun salah satu sarana misalnya. Tapi kita tidak melihat kemana sarana itu berfungsi dan juga kemana sarana itu sebenarnya bermanfaat kepada siapapun itu. Itu satu. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan komitmen. Kita berbicara komitmen. Kalau misalnya kita sama-sama berkomitmen untuk menciptakan anak bangsa yang cerdas, sehat, dan tangguh mungkin ya. Generasi emas. Generasi emas 2045, nggak tahu saya masuk ke dalam generasi emas atau enggak nih. Itu adalah kita harus melihat dari berbagai sisi atau sudut pandang. Di mana kita tidak hanya bisa melihat dari mutu pendidikannya saja, tapi kita harus melihat dari mutu kesehatannya juga seperti apa. Pertama kesehatan ya, kesehatan, kemudian lingkungan juga seperti itu. Kemudian salah satu yang terakhir adalah pertama teman-teman kita udah ketahui, Bang Radit juga, kita ketahui bahwasannya kita sudah sangat merasakan, ini pesan yang selalu saya sampaikan ketika saya mengisi pelatihan atau apapun itu, kita sudah sangat merasakan kondisi panas di kulit kita, panas di kepala kita, jalanan yang cukup panas, suhu yang sering meningkat, tapi kita tidak selalu berpikir bahwasannya ini adalah salah satu dampak daripada perubahan lingkungan, perubahan iklim, karena lingkungan yang tidak kita jaga dan tidak kita lestarikan secara bersama. Itu sih. Oke, nah thank you. Nah mungkin kali ini ini sangat padat banget Bang isinya nih ya. Ini mungkin kita berharap hal ini bisa menjadi dan juga menjadi dorongan bagi pihak-pihak terkait, bagi siswa maupun siapapun itulah kita yang itu notabene-nya manusia itu bisa kembali sadar dalam kita menjaga lingkungan kita, kebiasaan sehari-hari kita, dan juga kesehatan kita tentunya. Nah, oke, thank you Bang Dian. Sip. Ya, Terima kasih Radit. Ya, kalau gitu. ini menjadi